Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Seiring berkembangnya teknologi dan akses pengetahuan di zaman ini, membuat saya berpikir bahwa kata menyerah sebelum mencoba dan mencari tahu itu adalah sebuah pantangan. Ya, yang sebenarnya kurang cocok atau bahkan tidak cocok sama sekali diucapkan oleh kaum milenial atau anak muda zaman kini. Pada dasarnya, zaman ini telah menyediakan berbagai macam cara, kemudahan, dan baik dalam mengakses atau menerapkan ilmu pengetahuan bagi penghuninya. Siapa yang saya maksud itu penghuninya? Ya kita semua ini yang hidup di zaman ini. Contohnya, banyak media sosial yang bahkan banyak di dalamnya berisi informasi tentang atau tentang pengalamannya, sharing-sharing pengalaman mereka gitu kan ya. Dan kita bisa mengambil dari pengalaman untuk pengalaman-pengalaman orang yang sebelum kita melakukan untuk bekal kita sebelum melangkah atau mengambil langkah selanjutnya gitu. Oh ya guys, ini ayam saya, yang ayam Birma dan baru menetas. Tuh. Jadi gini, banyak info-info di Facebook, di WA, di grup-grup Instagram yang lainnya itu banyak kok. Coba cari aja grup-grup yang bernama tentang ayam dan sebagainya. Di situ ada persilangan ayam dan sebagainya. Ada yang orang pernah menyilangkan broiler dengan apa gitu kan ya. Saya mengambil baring ya untuk kandang saya yang kandang bikinan, karena dari sana sampai sini itu cukup gitu loh untuk kandang saya. Nah gitu. Jadi lagi-lagi kalian coba aja masuk-masuk ke grup Facebook. Jadi bingung mau mulai dari mana. Kalian punya modalnya berapa, dan itu jadikan ayam indukan gitu loh. Saya awalnya memang mau mulai tanpa ayam jago gitu, karena saya membelinya ayam betina semuanya. Berawal dari 2, 3, nambah 1, besoknya nambah 4, ya udah 4 itu bertahan dari 4 itu ayam. Bertahan 3 ayam untuk menghasilkan DOC yang seperti ini yang sudah laku dijual ya. Ini ayam KUB-nya ini contoh dan penampakan dari kandang dalam kandang saya yang saya bikin kemarin ya. Kembali lagi ya, ini teknologi sudah banyak, sudah sebenarnya sih tinggal bagaimana kita mengakses informasi itu gitu, dan bagaimana kita mengakses dan bagaimana kita mau atau tidaknya gitu. Banyak bisa memilih informasi yang kita ambil kan gitu. Tapi kan dalam konteks ini kan kita itu berbicara tentang peternakan. Di Facebook banyak kok ini komunitas peternak ayam kampung, komunitas peternak joper, komunitas ayam KUB, terserah banyak kok di situ. Nah, ini contoh adalah hasil dari ayam saya yang cuman saya mulai dari awalnya tuh yang telur dari ini 3 ekor indukan, dan ini hasilnya gitu. Sudah ada yang aku terjual, terus juga ini sisanya yang saya kembangkan nanti untuk dijadikan indukan gitu. Penerapannya dari ini dari perkembangan zaman ini kan bisa, tadi saya bilang ini menyediakan berbagai cara bagi buat kita tuh mengakses ilmu pengetahuannya dan menerapkan. Cara penerapannya kan misalnya medianya sudah ada baik itu dari media sosial atau medianya dalam bentuk sebuah penelitian atau sharing-sharing gitu. Medianya sudah ada gitu. Media pengetahuan yang medianya itu menyediakan pengetahuan itu kan. Nah, bagaimana cara penerapannya? Oh, di sini sudah ada penelitiannya dari KUB. Kita tinggal pakai dan nggak usah repot-repot menghilangkan kalau memang kalian tuh tidak mau repot-repot untuk cari tahu dan sebagainya. Ya sudah disediakan kok ayam KUB, tinggal kalian praktekkan gitu. Ada ayam chopper nih ya, ini ayam chopper saya ya yang udah agak besar-besaran lah ya. Itu tinggal praktek gitu, tinggal kalian mau atau tidak. Ya lagi-lagi saya bilangin jangan berkata menyerah sebelum kalian mencoba dan mencari tahunya kan gitu. Karena pada dasarnya waktu itu kan terus berjalan. Ketika memang kalian takut dan tidak memulainya, di kemudian hari kalian akan hanya melihat atau menonton keberhasilan orang-orang yang memang dari dulu memulainya dan dari dulu berani untuk memulainya kan gitu. Jadi jangan sampai membuat penyesalan dalam diri kalian di masa tua.
Jadi coba-coba aja dulu mumpung masih muda atau gimana gitu, jadi cari pengalaman. Kalian pelihara ayam juga sambil main-main ke rumah temen, ke tempat-tempat teman, sharing-sharing, bang ini gimana ya bang, saya melihara ini, melihara ini, oh ini. Kalau memang kalian malu untuk bertemu orang, kenapa kalian gak langsung masuk Facebook aja, grup Facebook banyak kok, banyak beneran, serius banyak. Kalian tanya, lur gimana nih lur cara ngobatinnya ayam mencret, ayam BAB kapur, ayam lemas, ayam cacingan, mereka kasih tahu kok. Dan saya berani jamin kayaknya memang orang-orang dalam Facebook dan orang-orang di Indonesia ini di dalam grup itu ya orang-orang yang ingin belajar dan orang-orang yang ingin sharing pengalamannya, cara penanganan dari dia menangani ayamnya dia gitu loh. Jadi ayo semangat kaum muda milenial untuk memulai sesuatu, bukan hanya untuk di bidang peternakan, pertanian pun bisa. Terserah kok, banyak kok ini channel-channel juga, channel YouTube yang mengangkat mengangkat dunia agribisnis, baik itu dalam peternakan, pembibitan, pembenihan, peternakan dan sebagainya kan gitu. Saya juga jaga kontar di sana ya. Dan ini contoh ayam yang saya umbar gitu, dan ayam jagonya aslinya memang bukan punya saya, punya tetangga gitu kan. Tapi ya ayam kampungnya doyannya sama ayam kampung saya kan gitu. Ya rezeki lah gitu. Kadang juga saya waktu itu punya ayam jago, ya kawinnya sama ayam kampung mereka gitu, ya sudah. Ya itu lagi-lagi kalau ketika kalian memulai jangan sebenarnya sih jangan mengharapkan hasil dulu gitu. Kalau memang kalian baru pemula ya, pemain baru ya, kalian bagaimana dalam waktu sekian bulan gitu, kalian harus punya ilmunya, kalian juga harus banyak dapat pengalaman. Setidaknya kan kalau kalian itu nanya dan dapat pengalaman dari orang atau dari media sosial, setidaknya kan kalian mempersingkat waktu kalian atau mempersingkat kesempatan kalian untuk tidak melakukan kesalahan gitu, meminimalisir kegagalan, karena kalian sudah tahu dari kegagalan siapa, misalnya orang ini pernah gagal gitu. Jadi kalian pun dengan modal itu kalian bisa menghindari sebuah kesalahan yang pernah orang lakukan. Jadi kalian jangan melakukan itu gitu. Jadi bukannya kalian dapat sharing-sharing pengalaman malah kalian lakukan, jangan. Kalau misalnya jelek, kalau misalnya bagus lakukan gitu. Karena itu adalah sebuah kesempatan. Jika memang tidak cocok dalam penanganannya untuk kalian sendiri, ya cari cara lain. Banyak kok, bukan cuma 1-2 doang dalam penanganan sebuah peternakan. Banyak kok, banyak beneran. Kalian itu ya, ini juga adalah sebuah saksi ini ya, saksi awal saya beternak ya. Ini saya menggunakan kandang ini, dan kandang ini juga saya minta dari bude saya. Biasanya ayam tidur di atas gitu. Ini kandang ya itulah, inilah awalnya saya cuman ada 3 ekor ayam ya itu di situ, dan dari sana ada waring gitu, dan pernah saya jadikan pagar. Itu kandang pembesaran ayam jago, dan sekarang bentuk kandang saya seperti ini karena memang saya bergerak, saya berproses gitu, dan bisa sampai saat ini ya karena itu lagi. Ingat ya hitung-hitungan yang pernah saya terapkan ya, saya pernah kasih tahu di channel saya. Coba kalian ubek-ubek lagi aja, mungkin kayaknya di sebelum video ini tayang itu ada video saya gitu yang tentang hitung-hitungan kenapa saya bikin kandang itu dari hasil ayam sendiri gitu, bagaimana saya bisa punya indukan, padahal cuma berawal dari beberapa ayam tapi bisa punya indukan dari ayam itu sendiri gitu loh. Jadi entah saya jual DOC-nya, entah saya jual telurnya, entah saya jual dagingnya memang kan gitu. Dan ini hasil dari anakan ayam saya yang pertama ya, generasi pertama ya. Dan ini penampakannya sudah besar, umur 2,5 bulan ini sama yang lainnya. Cuman yang ini bedanya kakinya hitam, dan ini kakinya sudah kuning. Jadi sebenarnya sih permintaan pasar juga berpengaruh ya. Ini permintaan pasar itu kakinya tuh harus kuning gitu. Kalau hitam tuh jarang ada yang mau. Ya memang susah lah, susah gampang. Kalau dipikirin mah ya gak bakal mulai gitu. Dan kalau di sini sih sebenarnya ayam
Oh iya, di sini tuh ada ayam. Oh, kok kesini sini ayam KUB-nya. Nah ini nih, ntar dulu saya masukin ayam KUB-nya dulu ya. Aduh. Oh, sampai mana tuh pokoknya gitu deh ya. Kita sharing-sharing aja, kita banyak komen juga. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh silahkan tulis di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab di video gitu kan ya. Karena kalau balasin satu-satu saya juga nggak cuma ngurusin ini gitu loh. Jadi mungkin saya cuma baca dan saya jawab di video. Dan ini anakan adiknya yang dari yang tadi ya, yang tadi udah 2,5 bulan. Ini cuma beda 10 hari apa seminggu gitulah. Gitu, ini bedanya segitu. Cuma di sana tuh cepat perkembangannya, mungkin karena memang tidak dibesarkan sama induknya, jadi nggak basah-basahan ayamnya. Kalau ini basah-basahan, jadi bulu-bulu mudanya tuh jadi lengket terus, jadi kelihatan dagingnya gitu loh. Ya gitu sih, cukup sekian dari saya. Jika memang kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam peternakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.